Tempat tahu. Questa di mia madre. Sbaglio tutto da fare. Tempat tahu. La caffè. Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down. Iran kembali melakukan serangan balasan dengan meluncurkan rudal yang menargetkan Israel bagian utara dan tengah pada Minggu pagi waktu setempat. Serangan itu menyebabkan warga Israel diminta tetap berada di dekat tempat berlindung alias shelter. Sirene juga kembali berbunyi di berbagai penjuru saat pasukan pertahanan Israel, IDF, menginstruksikan warga tidak bepergian. IDF juga menyatakan sistem pertahanan Israel tengah beroperasi untuk menghalau serangan rudal Iran. Sistem pertahanan negara sedang beroperasi untuk mencegat ancaman tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, rudal Iran yang menghantam kawasan utara Israel telah menewaskan 3 orang. Beberapa korban lainnya juga dikhawatirkan masih terjebak di reruntuhan akibat serangan tersebut. Sementara itu di Iran, kebakaran dilaporkan terjadi di fasilitas minyak Shahran di Teheran. Lokasi itu menjadi salah satu titik terbaru yang diserang Israel setelah nyaris 3 hari meluncurkan serangan. Iran juga mengancam siap memperpanjang dan meningkatkan eskalasi serangannya terhadap Israel bila negara Zionis itu tetap melanjutkan peperangan yang sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Hal itu diungkap oleh Kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, dalam sebuah pernyataan pada Minggu 15 September waktu Indonesia setelah gelombang serangan baru antar kedua negara. IRGC menambahkan serangan Iran terhadap Israel akan menargetkan fasilitas produksi bahan bakar untuk jet tempur dan pusat pasokan energi, dan operasi tersebut akan melibatkan sejumlah besar pesawat nirawak dan rudal. Perang Iran dan Israel pecah setelah kedua negara saling meluncurkan serangan sejak Jumat 13 Juni. Situasi itu dipicu serangan Israel yang menargetkan fasilitas militer, pejabat militer, fasilitas nuklir, dan ilmuwan nuklir Iran. Iran kemudian menyatakan serangan Israel tersebut merupakan bentuk deklarasi perang. Negara Timur Tengah itu lantas melancarkan serangan balasan secara bertubi-tubi terhadap objek vital Israel. Malam turun cepat di Damsyra. Asap dari reruntuhan membentuk tirai hitam di langit, menutupi bintang-bintang yang biasanya terlihat di atas masjid tua kota itu. Di dalam bunker, ratusan orang berdesakan, sebagian menangis, sebagian berdoa dalam diam. Farid duduk di pojok bersama ibunya. Suara detak jantungnya terasa seperti dentuman kecil di antara keheningan. Ia menatap pintu baja yang menjadi satu-satunya penghalang antara mereka dan dunia di luar. Dari celah sempit di atas pintu, sinar oranye masih terlihat, pertanda api belum padam. "Tunggu di sini, Bu," bisiknya perlahan. Ibunya menatap dengan mata lelah. "Kemana kau mau pergi, Farid? Aku harus lihat siapa yang masih hidup di luar." Sebelum ibunya sempat menjawab, Farid sudah berdiri, menggenggam senter kecil dan melangkah menuju tangga besi yang dingin. Ketika pintu bunker dibuka sedikit, udara malam yang panas dan berdebu langsung menyambutnya. Bau besi terbakar dan tanah hangus menyengat hidungnya. Langkahnya gontai, menyusuri jalan yang kini hanya tersisa puing-puing. Di depan toko roti tempat ia biasa membeli sarapan, Farid melihat sesuatu bergerak. Seekor anjing kecil menggonggong lemah di samping seorang anak laki-laki yang tergeletak. Farid berlari. Anak itu berusia sekitar 8 tahun, wajahnya penuh debu dan darah kering. Tapi matanya terbuka, memandang kosong ke langit. "Hei, kau bisa dengar aku?" Farid berjongkok, menepuk pipi anak itu perlahan. Anak itu berkedip sekali, lalu berbisik lirih, "Ayahku, di menara barat, aku harus pulang." Farid menatap ke arah barat, di mana menara yang dimaksud kini hanya tinggal kerangka hitam. Ia menarik napas dalam-dalam. "Namamu siapa?" "Raffi." Farid mengangkat tubuh kecil itu, menggendongnya di punggung. "Baiklah, Raffi, kita cari tempat aman dulu."
Sepanjang jalan, Farid melewati reruntuhan rumah, potongan genting, dan suara samar dari radio yang masih hidup di antara puing. Serangan belum berhenti, identitas penyerang masih belum pasti. Kalimat itu berulang-ulang, seperti gema yang kehilangan arti. Ketika mereka hampir sampai di bunker, Raffi memegang pundak Farid dengan tangan lemah. Kau lihat cahaya biru di langit tadi. Farid menoleh pelan. Aku melihatnya. Itu bukan rudal. Ayahku bilang itu pertanda. Farid terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi entah mengapa, kalimat itu menancap di pikirannya. Di bawah langit yang hitam dan berasap, kata-kata Raffi terasa seperti benih kecil dari sesuatu yang belum ia pahami. Dan malam itu, di antara suara tangis dan doa yang pecah di udara, Farid tahu, kisah mereka baru saja dimulai. 3 hari telah berlalu sejak ledakan pertama menghantam Damsyra. Kota itu kini tampak seperti labirin abu, di mana setiap lorong menyimpan kisah kehilangan. Farid masih tinggal di bunker bersama ibunya dan Raffi, anak kecil yang kini tak pernah lepas dari sisinya. Di luar, suara mesin berat bergema setiap malam. Dari celah udara di atas bunker, terdengar desingan halus seperti bilah logam yang meluncur di angkasa. Beberapa orang mengatakan itu adalah drone pengintai dari utara. Sebagian lain berbisik bahwa itu hanya suara angin yang menipu. Farid tak yakin. Tapi setiap kali suara itu datang, bulu kuduknya berdiri. Pagi itu, ia memutuskan keluar lagi. Ibunya menatap dengan khawatir, namun tidak menahan. Ia tahu, dalam diri anaknya kini ada sesuatu yang berubah. Semacam panggilan untuk mencari kebenaran di antara reruntuhan. Raffi ikut, menggenggam ujung jaket Farid. Mereka melangkah hati-hati melalui jalanan sempit yang dipenuhi serpihan kaca dan kabel listrik yang menjuntai. Angin membawa aroma mesiu dan minyak tanah. Di kejauhan, menara barat masih mengepulkan asap tipis. Di sana tempat ayahku bekerja, kata Raffi lirih. Farid mengangguk. Kita akan cari tahu apakah dia masih di sana. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan sesuatu yang membuat napas Farid tertahan. Di antara puing menara, terdapat kendaraan asing berwarna hitam dengan lambang tak dikenal. Pintu belakangnya terbuka, dan di dalamnya terdapat peralatan yang bukan milik tentara Damsyra. Raffi menarik lengan Farid. Apa itu? Farid menunduk, memeriksa logam kecil di tanah. Tertulis dalam huruf asing, samar namun masih bisa dibaca. Unit Recon 17, North Border Command. Dari arah utara menara, terdengar langkah kaki. Suara berat, ritmis, seperti pasukan yang terlatih. Farid menarik Raffi bersembunyi di balik tumpukan batu. Dari balik celah, ia melihat sosok-sosok berpakaian gelap, wajah tertutup masker, membawa senjata dengan senter di ujung laras. Mereka bukan pasukan kota. Salah satu dari mereka berbicara dalam bahasa asing yang kasar. Kita ambil data dari lokasi ini, sebelum mereka menemukan yang lain. Yang lain menjawab singkat, perintah dari pusat. Tak boleh ada saksi. Farid menahan napas. Ia tahu apa artinya kata itu. Tapi sebelum mereka bergerak lagi, satu suara ledakan kecil terdengar dari arah selatan, disusul kilatan biru di langit. Semua pasukan itu menoleh serempak, lalu berlari ke arah kilatan. Raffi menatap Farid dengan mata membulat. Itu cahaya yang sama. Farid hanya bisa mengangguk. Ya, dan sepertinya mereka mencarinya. Mereka menunggu sampai semua pasukan pergi, lalu perlahan keluar dari persembunyian. Di tanah, masih tersisa perangkat kecil seperti bola logam berwarna perak. Farid memungutnya, dan ketika jari-jarinya menyentuh permukaannya, bola itu bergetar pelan, memancarkan cahaya biru redup. Di udara yang penuh debu dan senyap, Farid merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah benda itu menyimpan rahasia besar, sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa langit Damsyra terbelah hari itu. Malam kembali turun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam bunker, cahaya lampu minyak bergetar lembut di dinding beton. Farid duduk di sudut, menatap bola logam kecil yang kini disimpannya dalam kain lusuh. Sejak pertama kali disentuh, benda itu seperti hidup, memancarkan denyut lembut seirama detak jantung. Raffi tertidur di pangkuan ibunya. Wajah anak itu tenang, tapi tangannya masih menggenggam erat potongan kayu berbentuk burung yang ia temukan di reruntuhan rumahnya sendiri.
Farid menatap mereka dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan tekad. Dari luar terdengar suara hujan pertama setelah berminggu-minggu. Air menetes dari atap bunker, menciptakan irama yang menenangkan sesaat. Namun di balik ketenangan itu, terdengar samar bisikan dari beberapa orang tua yang sedang berzikir di pojok ruang. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah perang ini. Salah satu di antara mereka berucap dengan suara parau. Yang datang dari utara bukan hanya pasukan, tapi ujian. Jawab yang lain lirih. Farid memperhatikan mereka. Di wajah-wajah yang lelah itu, masih ada keyakinan yang kuat. Dalam hati, ia merasa malu karena hatinya sendiri mulai goyah. Ia ingin percaya bahwa semua ini punya alasan, bahwa ada rencana yang lebih besar di balik kehancuran yang ia saksikan setiap hari. Ia membuka kain pembungkus bola logam itu. Cahaya biru redup menari di permukaannya. Kali ini, Farid mendengar suara kecil dari dalamnya, bukan kata-kata, tapi getaran halus yang seperti bisikan lembut di telinga. Ia memejamkan mata, berusaha memahami. Suara itu tak berbentuk, tapi membawa rasa yang dalam. Seolah mengajaknya untuk mendekat, untuk mengikuti arah yang belum ia tahu. Raffi tiba-tiba bergerak dalam tidurnya. Ayahku, di menara barat, dia tahu cahaya itu, gumamnya pelan. Farid menatap anak itu lama, lalu menoleh pada ibunya yang kini terjaga. Bu, katanya perlahan, aku harus keluar lagi besok. Ada sesuatu yang harus kutemukan. Ibunya menatap mata anaknya. Apa yang kau cari, Farid? Jawabnya singkat. Suara guntur terdengar di kejauhan. Hujan semakin deras. Dari lubang ventilasi, terlihat kilatan cahaya biru menembus awan di langit utara, seperti tanda yang memanggil. Farid menatapnya dalam diam. Di dadanya, keyakinan yang sempat pudar mulai menyala lagi, bukan karena keberanian, tapi karena rasa bahwa ia dipilih untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Malam itu, di bawah tanah yang lembab dan gelap, ia berdoa dengan suara nyaris tak terdengar. Allah, jika ini adalah jalan yang harus kutempuh, maka kuatkan langkahku. Dan di luar, di antara hujan dan suara gemuruh langit, bola logam itu kembali berdenyut. Kali ini lebih terang, seolah menjawab doa itu. Subuh menjelang dengan langit berwarna kelabu. Damsyra tampak diam. Namun keheningan itu bukan pertanda damai, melainkan jeda di antara dua badai. Farid berdiri di mulut bunker, memandangi jalan yang kini berubah menjadi sungai kecil akibat hujan semalam. Di tangannya, bola logam biru itu berdenyut pelan, seolah memandunya ke arah yang belum pasti. Ia melangkah pelan melewati sisa-sisa kota yang nyaris tak berwujud. Dinding rumah berubah menjadi bayangan. Tiang-tiang masjid berdiri miring seperti saksi bisu. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh berat dari dalam tanah. Farid berhenti, menatap sekitar. Suara itu bukan gempa. Ritmenya teratur, seperti sesuatu yang hidup di bawah permukaan bumi. Ia mengikuti suara itu melewati lorong sempit, hingga sampai ke pelataran masjid tua yang sebagian runtuh. Di sana, sebuah retakan besar menganga di tanah, mengeluarkan uap hangat. Cahaya biru samar keluar dari celah itu, sama seperti cahaya dari bola yang ia bawa. Farid berjongkok di tepi retakan. Apa ini? Gumamnya pelan. Bola di tangannya bergetar semakin kuat. Ia menatapnya lekat-lekat, lalu perlahan meletakkannya di atas tanah. Cahaya dari bola itu tiba-tiba tersedot ke dalam retakan, seperti diserap sesuatu dari bawah. Suara rendah bergema di udara, dalam dan berat, seperti seseorang berbisik dari dasar bumi. Farid terkejut, tapi tak beranjak. Anak manusia, kau mendengar kami. Suaranya bergema tanpa arah, seolah datang dari segala penjuru sekaligus. Farid menelan ludah, suaranya nyaris tak keluar. Siapa kalian? Tak ada jawaban. Hanya getaran yang membuat debu jatuh dari reruntuhan. Lalu dari celah tanah itu muncul cahaya yang berputar, membentuk pola seperti lingkaran. Di tengahnya tampak seberkas bayangan manusia. Samar, namun nyata. Bayangan itu berkata pelan, yang kau bawa bukan senjata, bukan juga rahasia dunia. Itu adalah kunci, dan hanya yang berhati bersih yang bisa menuntunnya. Farid mundur satu langkah, menatap lingkaran cahaya yang berputar lambat. Apa maksudmu kunci? Di bawah tanah ini, suara itu menjawab, terdapat sesuatu yang disembunyikan jauh sebelum perang dimulai. Sesuatu yang mereka cari dari utara.
Jika kunci itu jatuh ke tangan mereka, kota ini akan binasa sepenuhnya. Farid memandang celah itu dengan napas tercekat. Dalam pikirannya, ia melihat wajah Raffi, ibunya, dan semua orang yang masih bersembunyi di bawah tanah. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tak bisa membiarkan mereka dari utara menemukan benda ini lebih dulu. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, tanah di sekelilingnya bergetar keras. Dari arah jalan, terdengar derap langkah mendekat, cepat dan berat. Pasukan asing itu datang lagi. Farid menatap langit. Cahaya biru di celah tanah mulai memudar. Tapi gemas suara itu masih terngiang di telinganya. Lindungi kunci itu, sebelum cahaya benar-benar padam. Farid menggenggam bola logam yang kini hangat seperti bara. Ia tahu, mulai detik ini, apa yang dibawanya bukan lagi sekadar rahasia, melainkan sesuatu yang bisa menentukan hidup atau mati seluruh Damsyra.